Salam, selamat berjumpa dengan saya kembali, Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Bagaimana kabar saudara? Saya berharap semua kita tetap sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Program Sate Enak Saat Teduh Sejenak episode yang ke-34. Kali ini kita akan mengangkat satu tema, angkatlah tanganmu, maka engkau akan menang. Kita akan membahas tema ini dari Keluaran pasal yang ke-17. Ya, tentu kisah ini adalah kisah yang sangat familiar dengan kita. Pasal 17 dari kitab Keluaran ayat yang ke-11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini bicara tentang bagaimana Musa mengangkat tangan, dikatakan maka lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila dalam kelemahannya, dalam keterbatasannya tangannya menjadi turun, maka dikatakan lebih kuatlah Amalek. Sesungguhnya saudara, mengangkat tangan, maka engkau akan menang. Ini bicara tentang bagaimana bangsa Israel atau orang-orang pada zaman perjanjian lama berdoa dengan mengangkat tangan. Sehingga dengan kata lain sesungguhnya kekuatan kita atau kekuatan Musa dan bangsa Israel pada waktu itu terletak pada doa-doa yang mereka naikkan kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan pada pembacaan ini, sesungguhnya doa itu dibutuhkan di mana saja dan kapan saja. Terlebih khusus ketika bangsa Israel menghadapi satu tantangan dalam perjalanan mereka, yaitu mereka harus berperang melawan satu bangsa yang bernama Amalek. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa peperangan yang sesungguhnya kelihatan secara jasmani adalah peperangan secara fisik? Peperangan mengangkat senjata. Tetapi firman Tuhan ini berkata ketika Musa mengangkat tangan, maka lebih kuatlah Israel. Tetapi kalau Musa turun tangan, maka lebih kuatlah Amalek. Ya, apa hubungan antara peperangan secara fisik dengan doa yang bisa memenangkan atau bisa juga kalah ketika Musa berhenti atau tidak lagi berdoa? Nah, kalau kita perhatikan dalam pembacaan ini, sesungguhnya peperangan yang dikatakan dalam teks ini ternyata bukanlah sekedar peperangan secara fisik. Meskipun saudara, sebelum ayat yang ke-11, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, Yosua dan pasukan perangnya telah berada di bawah bukit dan mereka mengangkat senjata dan mereka berperang secara fisik. Tetapi ternyata di balik peperangan secara fisik itu ada dimensi rohani. Sehingga peperangan secara fisik itu tidak dapat dilakukan atau tidak dapat mengalami kemenangan semata-mata
karena kekuatan secara fisik. Itulah sebabnya Musa, Harun, dan Hur mengambil tempat di atas bukit dan Musa mengangkat tangan. Sehingga dengan demikian saudara, inilah yang dijelaskan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Ternyata di balik peperangan secara jasmani itu ada peperangan secara rohani. Maka kita dapat melihat bahwa peperangan rohani tidak akan pernah dapat kita kalahkan, atau peperangan rohani tidak akan pernah dapat kita lakukan dengan cara-cara jasmani saja. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan yang memberikan kita kekuatan secara rohani. Kalau saudara perhatikan di dalam pembacaan ini, di sini Musa, Harun, dan Hur mengambil sikap sebagai hamba Tuhan, ya. Kemudian Yosua dan panglima perang dan juga pasukan Israel mengambil sikap sebagai orang-orang yang berperang secara fisik. Dengan demikian saudara, maka kita lihat dalam pembacaan ini, untuk memenangkan satu peperangan secara rohani, maka apa yang dijelaskan oleh firman Tuhan ini, yang pertama-tama adalah ketika hubungan kita yang secara terus-menerus terjalin dengan Tuhan. Peperangan itu akan kita menangkan jika kita punya hubungan yang harmonis, yang intim dengan Tuhan. Tetapi pada saat kita mengalami kemunduran, pada saat ketika kita tidak lagi memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, pada saat itulah kita akan mengalami kekalahan secara rohani. Sebagaimana yang dialami oleh Musa dan bangsa Israel yang sedang berperang. Yang kedua, ternyata peperangan rohani juga tidak hanya bicara tentang doa hubungan secara vertikal, tetapi juga bicara tentang hubungan secara horizontal. Kita lihat Musa sebagai manusia biasa yang dipilih oleh Tuhan, ternyata dia juga punya kelemahan. Dia tidak akan mungkin bisa mengangkat tangan sepanjang hari. Sebagai manusia dia mengalami kelemahan, keletihan, dan ada saatnya dia akan turun tangan. Disinilah saudara, dalam kondisi yang demikian, dia membutuhkan Harun dan Hur yang harus menopangnya di kiri dan kanannya, sehingga tangan itu terus terangkat. Dengan arti lain, doa itu terus dinaikkan, hubungan dengan Tuhan terus terjadi. Tetapi itu akan dapat dilaksanakan atau dapat terjadi ketika ada orang-orang yang menopang. Ini juga bisa berarti bahwa kemenangan kita secara rohani, selain hubungan kita dengan Tuhan, maka hubungan satu dengan yang lain, persekutuan kita dengan satu dengan yang lain, itu menjadi sangat penting. Kita akan mengalami kemenangan jika tiap-tiap orang memiliki hubungan dengan Tuhan, ya, tetapi juga memiliki hubungan dengan sesama. Dan tiap-tiap orang menempatkan diri. Yosua menempatkan diri dalam peperangannya secara fisik. Harun dan Hur menempatkan diri sebagai penopang bagi seorang Musa yang berdoa. Dengan demikian saudara, kita bisa melihat pembacaan ini bahwa kita mengangkat tangan, maka kita akan menang. Ini juga lah yang terjadi sesungguhnya jika kita melihat dalam pengajaran dalam perjanjian baru, bahwa di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 13 dikatakan bahwa sesungguhnya peperangan kita, dikatakan mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 13. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu.
Saudara, peperangan itu ternyata bukan hanya sekedar peperangan jasmani. Bangsa Amalek tidak dapat dipandang hanya sebagai bangsa secara fisik, tetapi kekuatan roh-roh jahat, ilah-ilah yang menguasai mereka. Kekuatan penyembahan-penyembahan mereka kepada Allah-Allah yang mereka percayai. Dan yang kedua, bangsa Amalek bukan hanya sekedar berperang melawan Israel. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang akan menjalankan rencana Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dengan menghalangi bangsa Israel, berarti bangsa Amalek sedang merencanakan membatalkan seluruh rencana Allah supaya bangsa Israel tidak sampai kepada tanah perjanjian yang Tuhan maksudkan. Dengan demikian saudara, kita bisa mengambil aplikasi bagian firman Tuhan ini dalam hidup kita hari ini. Kelihatan apa yang kita hadapi hari-hari ini, kelihatannya bisa secara fisik. Ya, virus corona, COVID-19 bisa kelihatan secara fisik. Masalah-masalah di tengah-tengah keluarga, masalah-masalah yang mungkin sulit kita hadapi. Ya, masalah perekonomian, masalah hubungan satu dengan yang lain, seringkali kita memandangnya hanya secara fisik. Tapi hari ini kita belajar, ya, di balik persoalan yang kelihatan secara fisik itu, ada kekuatan lain. Mengapa saya katakan demikian? Karena akar dari persoalan kita sebagai manusia sesungguhnya adalah persoalan rohani. Akar dari masalah-masalah yang seringkali kita hadapi, setuju atau tidak setuju, adalah dosa yang telah merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Karena itu, sebagaimana Musa mengangkat tangannya, dan pada saat itulah mereka bisa mengalami kemenangan. Saya pikir, firman Tuhan yang terdapat dalam Keluaran pasal 17 ayat 11 ini, sampai hari ini, tetap relevan dalam hidup kita, dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Seringkali kita lupa bahwa kita seringkali juga mengandalkan kekuatan kita. Kita seringkali mengandalkan koneksi kita. Kita seringkali mengandalkan pengalaman dan kemampuan kita. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara dimanapun saudara menyaksikan tayangan ini. Mari kita mengangkat tangan kita. Mari kita mengandalkan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh berseru. Dengan demikian, maka kita juga akan mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini, saudara, bisa menjadi kekuatan kita dalam menghadapi tiap persoalan hidup yang sedang kita alami hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.